Halo, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin dan hadirat para pendengar yang sedia, saya Daniel Nelson Sinurat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya akan menyampaikan pidato yang singkat berjudul Tantangan dan Peluang bagi Generasi Muda dalam Menghadapi Masa Depan. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang berbahagia, bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang siap berjuang demi kemajuannya, pemuda-pemuda yang siap berjuang demi mempertahankan keutuhannya. Berbicara tentang pemuda, maka sudah barang tentu kita ingat ucapan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Soekarno. Pernah berkata, berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Banyak kalangan menyebut anak-anak muda zaman now sebagai generasi milenial. Generasi ini lahir setelah zaman generasi X, atau tepatnya pada kisaran tahun 1980 sampai tahun 2000. Jadi dapat diperkirakan, bahwa saat ini generasi milenial memiliki rentang usia antara 17 hingga 37 tahun. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 80 juta orang yang berusia antara 17 hingga 37 tahun. Jumlah tersebut sangat banyak dan signifikan, mengingat populasi generasi milenial yang sudah mencakup 30% dari total penduduk di Indonesia. Berdasarkan berbagai kajian dan penelitian yang telah dilakukan terhadap generasi milenial, ditemukan banyak perbedaan antara generasi ini dengan generasi-generasi yang lebih tua, seperti generasi silent, generasi boomer, maupun generasi X. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam gambar di bawah ini. Diketahui bahwa generasi milenial sangat dekat dengan teknologi. Kehidupan generasi ini tidak bisa dilepaskan dari teknologi dan internet. Berbeda dengan generasi X, di mana pengaruh ini teknologi belum terlalu menonjol seperti saat ini. Generasi milenial lahir ketika handphone dan media sosial sudah mulai muncul di Indonesia. Sehingga wajar apabila generasi ini lebih melek teknologi dibanding generasi-generasi sebelumnya. Ada pula perbedaan yang lain yang muncul antara generasi milenial dengan generasi-generasi sebelumnya, yaitu terkait dengan masalah budaya atau gaya hidup sehari-hari. Ada kecenderungan bahwa generasi milenial lebih suka mendengarkan musik dan hangout asik bersama teman-temannya. Maka tak mengherankan bila banyak kafe atau tempat nongkrong lainnya yang ramai dikunjungi oleh anak-anak muda zaman now. Karena itulah kehidupan sosial mereka. Selain karakteristik yang sudah dijelaskan di atas, generasi milenial juga memiliki sifat yang lebih toleran terhadap sesamanya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin cepat, di mana anak muda zaman now dapat berinteraksi dengan manusia dari berbagai belahan di dunia. Arus globalisasi berhasil menciptakan interaksi langsung dan tidak langsung yang lebih luas antar umat manusia, sehingga tidak mengenal batas-batas antara negara satu dengan negara yang lain. Oleh sebab itu, globalisasi membuat generasi milenial menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan. Wawasan mereka terhadap keberagaman pun menjadi lebih luas, sehingga timbul sifat toleran yang cukup tinggi dari generasi ini. Nah, apabila melihat berbagai karakteristik yang dimiliki generasi milenial, tampaknya kehidupan dari generasi ini sungguh terjamin dan menyenangkan. Bagaimana tidak? Kemajuan teknologi yang pesat, kehidupan yang super dinamis, dan perkembangan alat telekomunikasi yang telah membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, sering tidak kita sadari bahwa dunia ini semakin kejam dan penuh dengan tantangan yang baru yang harus dihadapi. Tingginya tingkat mobilitas antar negara sebagai dampak teknologi dari globalisasi dan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA pada tahun 2015 menyebabkan persaingan untuk dapat survive di dunia ini menjadi lebih keras. Belum lagi ditambahnya dengan naiknya tingkat inflasi yang terjadi dari tahun yang menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal dan lebih sulit dijangkau. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial di Indonesia tidak boleh kalah dalam persaingan dengan anak-anak muda dari generasi lain atau negara lain. Pendidikan yang tinggi saja tidak cukup. Anak muda di Indonesia zaman now harus dibekali dengan berbagai pengalaman dan soft skill yang baik. Nah, menjadi pribadi yang kreatif, aktif dan inovatif tentu harus dimiliki dalam jiwa anak muda di Indonesia. Itu adalah syarat utama bagi generasi milenial untuk dapat bersaing dan menghadapi berbagai tantangan dunia yang semakin dinamis ini. Lalu, bagaimana sih cara agar kita bisa menjadi generasi milenial yang kreatif, aktif dan inovatif di zaman modern saat ini? Untuk itu, harus menjadi anak muda zaman now yang kreatif, aktif dan inovatif. Kita perlu membiasakan diri untuk melakukan aktivitas pola hidup seperti berikut ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, perbanyak membaca buku secara rutin dapat dianjurkan
bagi generasi milenial saat ini, apalagi minat baca dari anak muda di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Most Literate Nation in the World pada tahun 2016, dari total 61 negara, minat baca di Indonesia berada di peringkat 60. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bersama. Padahal dengan membaca buku setiap hari, wawasan yang diperoleh menjadi lebih luas, dan hal tersebut akan merangsang kemampuan berpikir secara kreatif. Apabila sulit untuk memulai kebiasaan membaca buku, kita bisa memilih buku-buku yang sederhana terlebih dahulu, seperti novel, majalah remaja, atau yang lainnya untuk membiasakan diri. Membangun internet dan media sosial secara bijak tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan internet bisa membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi anak muda di zaman sekarang. Apabila tidak hati-hati dalam penggunaannya, kita sebagai anak-anak muda yang dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif seperti mengunjungi situs-situs porno, membuka situs-situs radikalisme, atau salah dalam memilih teman dan komunitas di internet. Selain itu juga, generasi milenial harus bijak dalam menggunakan media sosialnya. Jangan sampai media sosial justru menjadi sarana untuk saling menghujat dan menjatuhkan satu sama lain, atau untuk menyebarkan informasi hoax. Maka dari itu, kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa harus dapat mengambil dampak positifnya saja. Kita bisa menggunakan internet untuk mencari ide-ide kreatif di Google, coba menulis artikel di Kompasiana, melihat tutorial kreatif di YouTube, membuat foto-foto menarik untuk ditampilkan di Instagram atau Facebook, membagikan info-info yang bermanfaat di Twitter, lalu masih banyak yang lainnya lagi. Pada dasarnya, dampak positif dari kemajuan teknologi akan kita rasakan sendiri ketika kita sudah menggunakan secara positif. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru. Di dunia ini yang semakin dinamis dan modern seperti saat ini, kita sebagai anak muda perlu membiasakan diri untuk terbuka dengan berbagai pengalaman baru. Kita bisa mengikuti berbagai macam aktivitas yang bermanfaat bagi kita, seperti bergabung dengan organisasi sosial, menjadi relevan bagi orang-orang miskin, atau mengikuti ajang-ajang perlombaan. Aktivitas-aktivitas tersebut akan melatih diri kita untuk dapat berpikir lebih kreatif dan bergerak lebih aktif. Oh iya, selain itu kita dapat membiasakan diri untuk lebih tanggap dan kritis dengan masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita. Yang ketiga, membangun ide dan visi ke depan. Hal berikut yang dapat dilakukan oleh anak-anak muda adalah mencoba mengembangkan ide-ide kreatif yang ada di benaknya. Kita bisa memulai dengan ide-ide yang sederhana terlebih dahulu. Siapa tahu dari ide sederhana tersebut kita justru dapat membentuk sebuah startup baru yang dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain mencoba mengembangkan ide-ide yang ada di pikiran kita, generasi milenial juga harus memiliki visi dalam kehidupannya. Visi ini harus jelas dan realistis. Jangan sampai kita sebagai generasi penerus bangsa tidak memiliki visi dan cita-cita yang membuat kita hidup tanpa target dan tujuan. Yang keempat, ada rajin berolahraga dan membiasakan diri untuk bangun pagi. Kelihatannya memang sepele, tetapi dua aktivitas tersebut memiliki dampak yang sangat positif untuk membantu kita menjadi anak muda yang lebih aktif dan inovatif. Dengan rajin berolahraga, kita memiliki banyak energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya kreativitas. Selain itu, kita menjadi lebih semangat dan terhindar dari rasa mager atau malas gerak. Bangun pagi pun demikian. Kebiasaan ini dapat membantu otak kita menjadi lebih segar dan memunculkan ide-ide yang kreatif. Dan dengan bangun pagi, kita memiliki banyak lebih waktu untuk beraktivitas secara positif dan mengembangkan berbagai ide yang ada di pikiran kita. Nah, itu tadi aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan sebagai anak muda zaman now untuk berlatih menjadi generasi yang kreatif, inovatif, dan aktif. Saya sendiri sama seperti kalian, termasuk dalam generasi milenial yang dekat dengan teknologi dan suka menghadapi tantangan-tantangan baru. Menulis artikel di muhammadiyalamongan.com seperti artikel ini merupakan salah satu cara saya untuk melatih dan meningkatkan daya kreativitas saya. Oh iya, jujur juga saya dulu sering mengalami rasa bosan dan mager untuk bangun lebih pagi, membaca buku lebih rutin, lebih rajin berolahraga, atau malas menulis artikel dimanapun, termasuk kampusdesa.id.com. Kata pemuda seringkali identik dengan kelompok anak muda yang masih bau kencur atau belum berpengalaman, belum matang dalam berpikir, dan belum stabil secara emosi. Dan karenanya secara umum orang tidak terlalu memperhitungkan kelompok pemuda ini karena dianggap pola berpikirnya cenderung idealis dan tidak realistis, dan sering mengambil keputusan berdasarkan emosi perasaan belaka. Namun sebenarnya di dalam hidup ini yang namanya idealisme
Suatu pemikiran dunia utopia merupakan hal yang penting bagi manusia tetap mempunyai semangat dan harapan untuk tetap hidup dan berjuang demi dunia yang lebih baik. Dunia utopia memang seperti mimpi, tapi saya percaya bahwa mimpi yang terukur dan dikomunikasikan dengan pemikiran serta semangat yang positif dapat mengubah dunia ini. Pada saat kita berhenti bermimpi, kita berhenti berusaha, maka kita akan mati. Dan kesimpulannya adalah disinilah peran pemuda sebagai sosok-sosok pemuda yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis, dan diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk sedekat mungkin dengan dunia utopia itu. Demikian pidato ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat sore. Saya ucapkan terima kasih.